Annyeonghaseyo yorobun. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang drama Korea Would You Marry Me episode 6. Kisah dimulai saat Kim Woo-ju, mantan suami Mary, mengantarkan kucing Jenny untuk dititipkan ke rumah bibinya. Ternyata, rumah bibi Jenny ada di perumahan yang sama dengan rumah hadiah Mary, yaitu Beauty Palace. Saat Woo-ju mencari alamatnya, di balkon sebuah rumah, dia seperti melihat Mary. Mary yang menyadari kehadiran mantan suaminya itu, langsung berusaha untuk bersembunyi. Kim Woo-ju memencet bel rumah Mary namun tidak dibukakannya. Saat itu, kucing Jenny hendak melompat keluar hingga akhirnya Woo-ju memutuskan kembali ke mobil dan mencari alamat bibi Jenny. Mary khawatir jika mantan suaminya itu melihatnya. Namun Kim Woo-ju menenangkannya. Kim Woo-ju juga menyarankan Mary agar dia bekerja sama dengan mantan suaminya itu jika dia benar melihatnya. Namun Mary menolaknya. Sementara itu, Jin Kyung dan Sang Hyun sedang berada di klub lari. Tiba-tiba seorang anggota terkena serangan jantung karena kelelahan. Jin Kyung yang merupakan seorang dokter langsung memberikan CPR pada orang itu. Namun ketika Jin Kyung sedang melakukan CPR, ada dua orang remaja merekam bagian dada Jin Kyung yang sedikit terbuka. Sang Hyun yang mengetahui hal itu langsung menutupkan jaketnya pada Jin Kyung. Di kantor Mary Design, Mary dan Song Hee sedang memilih box yang akan digunakan untuk produk hampers Myeong Sundang. Setelah menentukan pilihannya, dia melakukan presentasi pada meeting dengan tim dari Myeong Sundang. Mary juga menyarankan untuk memasukkan puisi dari seorang biksu untuk kartu ucapannya. Sementara itu, setelah Jin Kyung mengantarkan pasien ke rumah sakit, dia kembali ke taman tempat latihan klub lari untuk mengembalikan jaket Sang Hyun. Saat itu juga, dia melihat Sang Hyun sedang di bawah jembatan memarahi kedua remaja yang merekamnya itu. Sang Hyun lalu mengatakan bahwa dia bisa saja melaporkan mereka ke polisi namun tidak melakukannya karena tampaknya itu pertama kalinya mereka berdua melakukan hal itu. Dia lalu menghapus video Jin Kyung di HP mereka. Saat Mary sedang bersama Song Hee, Woo-ju tiba-tiba datang. Mary mengajaknya berbincang di ruangannya. Saat Woo-ju pergi, Mary lega karena telah berhasil menolaknya. Saat hari produk hampers Myeong Sundang didistribusikan, tiba-tiba ada artikel berita tentang biksu Haeho yang mengacaukan penerbangan, bahkan mengganggu kru pesawat karena sedang mabuk. Semua orang di Myeong Sundang langsung berpikir keras bagaimana cara mereka bisa mengcancel pengiriman produk hampersnya karena di dalamnya ada gift card yang berisi puisi dari biksu itu. Eun-sung yang mengetahui keadaan kantor kacau, lalu melaporkan hal itu pada ibunya. Sementara itu, tim Woo-ju berusaha membereskan kekacauan dengan menghubungi kurir untuk mengcancel pengiriman hampersnya. Mereka juga harus berpencar keluar kantor memotong jalan kurir-kurir yang tidak bisa dihubungi. Namun akhirnya, mereka berhasil menemui kurir-kurir itu dan mengambil gift card-nya sehingga hampers-hampersnya tetap bisa dikirim tanpa gift card. Saat Mary dan Kim Woo-ju sedang dalam perjalanan ke kantor, Woo-ju mantan suami Mary menelpon. Mary tidak mengangkatnya. Woo-ju kesal karena Mary masih saja mengabaikannya. Kakaknya yang tahu langsung memperingatkan Woo-ju agar tidak lagi menghubungi Mary. Kakak Woo-ju juga menceritakan kejadian saat Woo-ju pergi ke Hong Kong. Ibu Mary datang membawa makanan namun berakhir dengan diusirnya Ibu Mary hingga barang bawaannya berserakan di lantai. Woo-ju semakin marah mengetahui perlakuan keluarganya pada Ibu Mary. Dia lalu memutuskan untuk menelpon Song Hee dan menanyakan di mana Mary berada. Sesampainya Woo-ju di parkiran kantor, dia melihat Mary sedang tersenyum sambil masuk ke mobil Woo-ju, ketua tim mereka di Myeong Sundang. Dia yang curiga memutuskan untuk membuntuti mereka. Hingga akhirnya dia tiba di pintu masuk Beauty Palace. Saat security bertanya pada Woo-ju dia akan kemana, dia lalu menjawab alamat rumah Bibi Jenny. Setelah menurunkan Mary,
Wuju langsung akan pergi. Namun apesnya, mereka melihat Sanghyun sedang berada di depan rumah, hingga akhirnya Wuju memutuskan untuk menunggu di dalam rumah. Sambil menunggu, Wuju memutuskan untuk membantu Mary memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Wuju kemudian membantu Mary memasang tiang untuk tirai mandi. Saat itu tak sengaja, Mary menyenggol kran hingga akhirnya Wuju terkena air hingga basah kuyup. Saat Wuju pergi meninggalkan rumah Mary, Wuju, mantan suami Mary ternyata masih ada di halaman depan. Tak lama, dia juga melihat Mary yang sedang membuang sampah. Lalu dia pun memanggil Mary. Mary lalu memutuskan untuk masuk, tapi Wuju mengejarnya hingga ke dalam rumah. Mary yang ketakutan Wuju melihat foto pernikahan palsunya lalu mematikan lampu. Mary kemudian menyeret Wuju keluar yang mengakibatkannya terjatuh hingga pergelangan tangannya patah dan pinggulnya juga retak. Wuju kemudian meminta Mary untuk merawatnya karena keluarganya sedang berada di luar negeri. Sementara itu di kantor Myeongsundang, Jang Hanggu sedang melaporkan kejadian masalah hampers pada Ko Pil-yeon. Lalu nenek Wuju itu menyuruh Hanggu untuk membantu Wuju sebisanya. Saat dia keluar dari ruangan nenek Wuju, di situ ada Nona Kim dengan istri almarhum Pak Ko. Nona Kim lalu mengantar istri Pak Ko ke ruangan nenek Wuju. Dia menyerahkan selembar kertas yang dia temukan saat membereskan barang-barang Pak Ko. Saat membacanya, Nenek Wuju kaget karena kertas itu berisi tentang laporan keuangan perusahaan. Jang Hanggu merasa khawatir saat melihat kedatangan istri almarhum Pak Ko. Dia lalu menelpon J konsultan yang berada di Amerika. Orang yang berkedok sebagai J konsultan sebenarnya merupakan selingkuhan Jang Hanggu yang dia pekerjakan untuk pencucian uang hasil dana gelapnya. Tak lama, Wuju datang ke ruangannya. Dia membawakan pamannya itu segelas kopi. Saat Wuju meletakkan kopi itu di meja, kopinya tumpah dan mengenai berkas. Tak sengaja Wuju juga membaca sekilas tentang berkas itu. Di rumah sakit, Mary mulai kelelahan mengurus mantan suaminya yang sedang sakit. Dia lalu bertanya pada Wuju apa dia belum bisa menghubungi keluarganya. Wuju lalu meminta Mary untuk membelikannya makanan karena dia mulai merasa lapar. Jin Kyung mengemas jaket Sanghyun yang telah dicuci untuk dia kembalikan. Dia juga menaruh sebungkus snack untuk diberikan pada Sanghyun. Mary yang sudah kembali dari membeli makanan Wuju, terpaksa menyuapinya juga karena tangan Wuju tidak bisa dipakai menyendok makanannya sendiri. Saat itulah Wuju mengingat saat-saat Mary mengajarinya banyak hal, termasuk mengubah sup. Sementara itu, Kim Wuju menunggu Mary di restoran yang mereka janjikan untuk makan siang bersama. Namun Mary tak kunjung datang, hingga Wuju memutuskan untuk menelponnya. Mary mengangkat teleponnya, lalu menjelaskan kondisinya yang sedang di rumah sakit karena mengurus temannya yang lagi sakit. Tak lama kemudian, Jin Kyung menelponnya untuk mengajak Wuju makan siang. Wuju mengiyakannya dan berkata bahwa dia akan ke rumah sakit menemui Jin Kyung. Namun saat tiba di rumah sakit, Wuju lalu melihat Mary yang sedang membopong mantan suaminya. Mary dan Wuju sama-sama kaget. Wuju lalu bertanya pada Mary apa dia temannya yang sedang terluka. Mary mengiyakannya. Lalu Wuju kemudian menggantikan Mary untuk membopong mantan suaminya kembali ke kamar hingga mantan suami Mary berteriak-teriak kesakitan. Sesudahnya, Mary meminta maaf pada Wuju karena tidak memberitahunya dari awal. Wuju bilang dia tidak kesal pada Mary, namun dia juga tidak merasa senang juga. Wuju kemudian berkata seharusnya Mary bisa mengabarinya lebih awal. Mary lalu bertanya pada Wuju kenapa dia harus bersikap seperti itu. Wuju akhirnya menyatakan perasaannya pada Mary dan mengatakan semua itu terjadi karena dia cemburu. Bagaimana kelanjutan kisah mereka?
Terus saksikan alur cerita Would You Marry Me bersama Storytime.